jangan menyalahkan Tuhan. Firman Tuhan terambil dari Yohanes 5 ayat 14. Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah lalu berkata kepadanya, "Engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang buruk." Salah satu pekerjaan yang tidak mudah dilaksanakan di Australia ialah profesi pembela dalam sebuah pengadilan. Pada dasarnya, hukum yang ada memberikan kesempatan kepada seseorang tertuduh untuk membela diri dengan bantuan seorang atau sebuah tim pembela. Dalam hal ini, seorang terdakwa umumnya berusaha mencari segala alasan yang bisa dipakai untuk menyatakan bahwa dirinya sebenarnya tidak bersalah. Itu mungkin bisa dilakukan dengan memakai berbagai alasan, termasuk berbohong dan mempersalahkan orang lain atau keadaan. Dengan itu, memang ada kalanya orang yang sebenarnya bersalah bisa menerima pembebasan. Sahabat inspirasi, menyalahkan adalah sikap umum seseorang yang sedang menderita. Pihak yang disalahkan dapat orang lain, keadaan, diri sendiri, bahkan Tuhan. Tuhan termasuk pihak yang sering disalahkan karena dianggap berkuasa, tetapi seolah tidak mampu atau tidak mau menolongnya. Kisah penyembuhan di kolam Bethesda hari ini akan mengajar kita satu poin penting untuk kita tidak selalu menyalahkan orang lain, keadaan, dan bahkan menyalahkan Tuhan, yaitu kisah penyembuhan di kolam Bethesda. Ketika itu Yesus melihat seorang yang terbaring sakit dan menyembuhkannya. Setelah peristiwa itu, Yesus seolah menghilang dan kembali bertemu dengan orang sakit tersebut dalam bait Allah. Mari perhatikan apa yang dikatakan oleh Yesus kepadanya. "Engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang buruk." Di ayat 14. Nah, dari perkataan Yesus tersebut kita dapat mengambil kesimpulan bahwa sakit yang diderita oleh orang tersebut akibat dosa yang dilakukannya di masa lalu. Sahabat inspirasi, dalam segala keadaan yang terjadi atas hidup kita, jangan mudah menyalahkan orang lain, keadaan, apalagi menyalahkan Tuhan. Namun, belajarlah untuk melihat dengan jelas kondisi yang sedang terjadi atas kehidupan kita dan apa maksud Tuhan di balik setiap peristiwa. Jika memang persoalan terjadi akibat kesalahan yang kita lakukan, minta ampun dan terima dengan segala kerendahan hati setiap konsekuensi yang ada. Intinya, jangan pernah menyalahkan Tuhan dalam penderitaan yang kita alami, karena kita selalu percaya bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang baik, Allah yang peduli, dan Ia selalu memiliki rencana dan rancangan yang indah dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan berdoa. Tuhan, betapa kami takjub menyaksikan seluruh perbuatan-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Kiranya mulut kami penuh dengan pujian dan syukur hanya kepada-Mu ya Tuhan. Kami terus menyerahkan setiap kehidupan kami, pimpin langkah hidup kami, supaya dari hari ke hari hidup kami makin seturut dengan kehendak Bapa. Penuhi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, pakailah setiap kehidupan kami, dan kami mau terus menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Ya Bapa kami, ya Allah kami yang hidup. Terima kasih Yesus, kami berdoa dan kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin.